Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cici Kranti. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959-1965. Negara Indonesia 1959-1965 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno, konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dapat menyusunkan undang-undang baru untuk menggantikan UUD 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan dapat menggantikan UUD 1950 dan Undang-Undang 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulnya diadakan pemungutan suara yang diakui oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945. 119 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke Undang-Undang 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUD 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu tidak berlaku kembali UUD 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante, pembentukannya MPRS dan DPAS.